Para sahabat, saya punya sebuah hukum sosial. Hukum sosial berbagi ketika berhadapan dengan rakyat kecil di masyarakat lokal, masyarakat setempat. Jadi begini, kalau saya akan bertemu dengan orang-orang kecil, ya terutama di tetangga di kampung halaman, maka saya harus berbagi sesuatu. Dulu orang tua itu memberikan nasihat bahwa pagar mangkok itu lebih baik daripada pagar tembok. Ini sebuah resiprositas sosial, artinya orang yang wong gede gitu ya, atau orang yang diberi rezeki lebih oleh Tuhan itu memang wajib berbagi pada orang-orang kecil di sekitarnya atau di keluarganya dan sebagainya. Kalau orang itu nggak mau berbagi, itu dianggap pelit, tidak lumrah dan sebagainya. Dan itu memang fenomena di mana-mana bahwa yang namanya rakyat kecil itu akan selalu menegosiasi ketika ketemu dengan orang besar. Dan ketika rakyat kecil berhubungan dengan calon-calon kepala daerah atau calon-calon legislatif, pasti mereka akan melakukan negosiasi yang kemudian lazim disebut politik uang. Tapi mereka tidak mau itu politik uang ini upah kerja. Jadi itu rakyat itu biasa ya melakukan negosiasi seperti itu, dan yaitu realitas politik begitu. Jadi artinya jangan dianggap sebagai moralitas yang buruk, tapi perlu dipahami realitasnya. Jadi kalau rakyat sedang meminta, sedang melakukan negosiasi itu, karena mereka memang tidak menikmati apa yang disebut dengan negara hadir dalam arti yang sebenarnya. Itu saya sudah banyak bercerita soal seperti itu ya. Nah sebaliknya ketika saya tidak punya sesuatu atau sedang mepet untuk dibagi ya, saya menghindari untuk bertemu dengan orang-orang kecil itu. Itu namanya hukum sosial ya. Jadi artinya ini kan namanya komunitas ya. Hukum sosial komunitas, hukum sosial berbagi di dalam komunitas. Komunitas itu adalah sabuk pengaman atau sering juga disebut sebagai the last resort, tambatan terakhir atau benteng terakhir ketika ya negara ini tidak hadir untuk mereka. Kita diajarkan oleh agama selalu berbagi, kita diajarkan oleh kehidupan sosial untuk selalu solidaritas ya. Jadi harus peka, harus punya solidaritas. Makanya ketika ini ada orang yang pamer kekayaan lalu dikritik. Bukan berarti mereka itu orang jelek ya, tetapi kalau ini ada banyak penderitaan yang dirasakan oleh orang kecil, lalu sebagian kecil orang itu melakukan pamer kekayaan, ya ini namanya dianggap tidak peka atau dianggap tidak punya solidaritas. Jadi itu hukum sosial berbagi, dan dalam bahasa Jawa ada istilahnya sithik iding. Sithik iding ini bahkan kalau kita bandingkan dengan prinsip republikanisme di dunia barat itu sama. Saya pernah diskusi dengan Profesor Sustiawan ya, ketika saya ngomong tentang republikanisme di barat, lalu saya bercerita tentang sithik iding atau berbagi di masyarakat. Prof Sustiawan mengatakan, "Toroh, kamu nggak usah ngomong republikanisme ala barat. Ya sudahlah, kamu bicara tentang sithik iding itu yang di dalam masyarakat itu." Jadi sithik iding itu ya punya makna tadi, hukum sosial, bagaimana orang gede harus berbagi pada orang kecil, tetapi kita juga punya nilainya itu luar biasa ya, sesama kalau kita bertetangga itu sithik iding. Prinsipnya orang itu bisa mengejar kepentingan, bisa mengejar hak orang lain tanpa merugikan, bisa mengejar kepentingan dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain. Dan ini sering saya sampaikan di kampung. Jadi orang di kampung boleh punya mobil, boleh punya motor, boleh punya kos-kosan, tetapi jangan merugikan orang lain. Jadi kalau punya kos-kosan misalnya,
ya harus punya ini tempat garasi sendiri. Kalau enggak, lalu jalan di depan itu menjadi garasi. Ini yang sering saya sampaikan dan ini betul-betul krisis komunitas. Sekarang itu orang-orang itu sudah enggak punya spirit itu ya, berbagi sithik-ideng itu ya. Jadi bikin kos-kosan penuh, lalu di depannya digunakan untuk garasi, bukan untuk parkir sejenak, tapi untuk garasi. Nah, akhirnya merugikan orang lain gitu ya. Apalagi di komunitas kos-kosan. Sini kos, sebelah kiri kos, sebelah kanan kos, lalu anak-anak parkir motor di dua sisi gitu ya. Dan kemudian ketika ada gerobak lewat atau kendaraan lewat, nah, itu merugikan. Jadi nggak bisa. Itu di kampung saya seperti itu. Itu betul-betul mengalami krisis komunitas. Dan kadang ini organisasi rukun tetangga ini kan sebenarnya konsepnya pirukunan ya. Pirukunan itu ya artinya kalau kita bisa berbagi, bisa tepo seliro, bisa orang mengejar kepentingannya tanpa merugikan orang lain. Tetapi RT ini ya ada kelemahannya karena lebih banyak menuntut keluarga-keluarga, warga-warga, tetapi tidak menciptakan kerukunan, ketentraman, kenyamanan sesama tetangga itu. Sehingga ini rukun ini betul-betul mengalami krisis. Dan itu artinya hukum sosial berbagi tadi di dalam masyarakat itu tidak dipakai sebaik mungkin gitu ya. Nah ini maksud saya gitu, saya ingin menyampaikan bahwa hukum sosial berbagi sithik-ideng ini yaitu sama dengan kalau kita membangun republik gitu ya. Silakan Anda mengejar kepentingan tanpa merugikan orang lain. Silakan Anda punya kos-kosan, punya macam-macam gitu ya. Dan ini kan prinsipnya sama kalau kita itu bicara tentang izin, seperti izin mendirikan bangunan. Mengapa orang mendirikan rumah, mendirikan bangunan harus punya izin agar rumah ini tidak mendatangkan kerugian secara ekologis dan secara sosial kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi artinya izin itu bukan soal prosedur yang gampang atau yang rumit atau yang murah dan mahal, tetapi hakikatnya ya ini adalah kontrol negara yang menciptakan keseimbangan antara pemohon izin dengan tetangga-tetangganya. Ini saya kira juga terkait dengan hukum sosial dalam komunitas dan ini adalah sebuah prinsip dalam republikanisme.